Sunan Kalisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku sekarang kembali lagi bersama Pak Parno atau Pak Suparno. Beliau akan cerita tentang adanya situs Sendang Guo ini. Yang dulu tempat ini adalah salah satu seorang wali yang bernama Kanjeng Sunan Kalijaga sempat mendirikan padepokan selama 3 tahun, dan Pak Suparno akan cerita lengkapnya. Silakan Pak. Gini, dulu yang Sunan Kalijaga itu kan dari Cirebon. Waktu itu beliau mau pulang ke Demak. Nah, dari perjalanan beliau sebelum nyampe di Demak, beliau di sini. Istilahnya di sini itu kalau orang dulu mengatakan istirahat atau polwat lah dalam bahasa di situ, atau tafakur di sini. Selama beliau di sini itu menetap, istilahnya berhenti di sini itu selama 1000 hari. Ya, dalam perjalanan 1000 hari itu beliau banyak mempunyai murid yang ada khususnya di kota Semarang, termasuk Ki Ageng Pandhanaran atau Sunan Giriat. Terus ada lagi Sunan Geseng juga ada. Waktu itu para istilahnya itu para kerabat-kerabat dari kerajaan zaman dulu. Nah, juga di Sendang Guo sini juga banyak murid-muridnya kayak Sunan Kalijaga, seperti yang saya sebagai sesepuh-sesepuh Sendang Guo itu seperti Mbah Duko atau Mbah Dukorim, terus Mbah Demang itu, atau Cakraningrat, termasuk juga yang ada di Petilasan atau di Senton Agung. Itu juga banyak murid-murid yang ada di situ. Nah, dari murid-murid disitulah beliau ada salah satu murid perempuan yang istilahnya satu-satunya murid perempuan di sini yang di istilahnya itu belajar sama beliau, yang dari Cirebon. Beliau juga dulunya itu seorang putri Cirebon. Itu bernama, nama keratonnya atau nama dalamnya itu Dewi Kembang Saraswati. Setelah itu baru ganti namanya beliau sekarang Mbah Siti Fatimah. Nah, Mbah Siti Fatimah itulah sampai sekarang yang dijadikan sebagai sesepuh oleh warga Sendang Guo sini. Kenapa? Karena beliau, Mbah Siti Fatimah itu, meninggalnya beliau itu juga di sini. Makanya kalau zaman dulu orang katakan itu Mbah Purut istilahnya, karena belum tahu nama. Setelah saya tahu, baru orang-orang mengatakan di sini Mbah Purut itu adalah Mbah Siti Fatimah, satu-satunya murid perempuan, muridnya kayak Sunan Kalijaga. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah secara batin saya selalu berhubungan, atau selalu istilah orang sekarang itu diulang, banyak dikasih pelajaran sama beliau. Ini sekilas istilahnya di sini petilasan yang dikatakan petilasan Eyang atau Eyang Sunan Kalijaga atau Eyang Raden Sahid. Jadi di sini. Pak Parno, tadi kan Pak Parno menyebutkan ada makam Siti Fatimah. Artinya itu salah satu guru murid kepercayaan atau gimana Pak? Ya, satu-satunya murid perempuan. Satu-satunya murid perempuan yang di sini, muridnya kayak Sunan Kalijaga. Karena waktu dulu beliau itu, waktu yang Sunan Kalijaga di Cirebon itu, beliau sudah belajar di sana, tapi istilah orang sekolah belum selesai. Yang Sunan sudah pulang ke Jawa lagi. Akhirnya beliau menyusul, gak taunya beliau yang Raden Sahid, yang Sunan Kalijaga di sini. Nah, akhirnya beliau sampai di sini ya, namanya murid berbakti sama guru ya, sampai
sampai belajar istilah orang sampai lulus belajarnya sampai belinya meninggalnya di sini. Makanya kenapa di sini dikatakan punden gua punden. Punden itu artinya kan sesepuh, pepunden itu sesepuh. Nah karena dikatakan gua itu karena sesepuh itu ajalnya di gua sini lah istilahnya gitu. Nah dikatakan punden gua, jadi sesepuh Sendang Gua. Gitu. Jadi sekarang yang disepuhkan secara orang-orang Sendang Gua itu ya ini Mbah Siti Fatimah atau orang dulu mengatakan Mbah Guru atau Mbah Gua gitu. Ini sekelas sedikit istilahnya cerita dikatakan yang di sini petilasan tinggalan petilasan yang Sunan Kalijaga seperti itu. Oh ya Pak Parno, selain Siti Fatimah adakah murid selain Siti Fatimah Pak yang dimiliki Kanjeng Sunan Kalijaga? Banyak kalau yang di Semarang banyak. Dulu Semato Sunan Bayat dulu. Sunan Bayat Sunan Padang kedua itu dulu juga muridnya. Terus Sunan Geseng. Terus Mbah Dukos ini yang ada di Makam Dukuh, Mbah Dukorim. Terus ada lagi Syekh Abdurrahman yang ada di sebelah sana lagi. Terus ada lagi yang di situ Mbah Demang atau Cakraningrat namanya. Juga ada lagi yang sesepuh di Sentono Agung itu juga ada Ki Ageng Pacumilan sama Sunan Bukul. Terus ada Sunan istilahnya itu Ki Ageng ini apa Sentono itu juga murid-muridnya Sunan banyak di situ. Jadi banyak sekali waktu beliau di sini itu dulu punya padepokan memang di sini dulu ibaratnya ya dikatakan orang dulu kan nggak ada namanya pesantren, adanya kan padepokan. Makanya di sini dulu dikatakan karena padepokannya beliau atau tempat untuk ngasih pelajaran murid-muridnya di sini. Jadi seperti itu. Oh ya Pak Parno, untuk Kanjeng Sunan Kalijaga di sini berapa tahun Pak tinggalnya Pak? Ya beliau di sini 1000 hari. 1000 hari itu berarti 3 tahun lebih lah, 3 tahun setengah. Setelah itu beliau selesai 1000 hari ya beliau pulang lagi. Beliau melanjutkan istilahnya melanjutkan perjalanan pulang ke Kadilangu beliau. Gitu. Makanya kan banyak ya petilasan peninggalan beliau di Singgahi dulu kan banyak di wilayah Semarang. Cuma paling lama itu ada di sini beliau. Paling lama. Pak, untuk tempat ini Pak, selain Bapak Pak Parno udah berapa lama Pak mengurus Kalau punden saya ini Pak? itu sebenarnya sudah hampir 30 tahun. Waktu itu saya masih istilah orang itu masih senang-senangnya saya istilahnya ya dalam penyendirian. Saya dapat tugas dari Mbah Fatimah itu kan sejak sini masih nggak seperti ini, masih rumput lah istilahnya gitu, masih buahnya gini masih rumput gitu. Jadi saya sudah disuruh merawat, cuma waktu itu kan saya hanya sebatas bahasanya di situ disuruh merawat bersih-bersih tempat waktu itu karena ada sesepuh yang lebih tua kan itu. Saya hanya ditugaskan beliau bangunannya ikut bersih ikut apik hanya gitu zaman dulu. Itu saya ngerawat membersihkan di sini sebenarnya udah lama, udah hampir 30 tahun lah kalau sampai sekarang saya hitung. Berarti Pak Parno sendiri di sini atau mengurus punden ini hampir 32 Iya. Atau 30 ya? Iya hampir 30 tahun. Itu udah lama banget ya Pak? Iya ya karena dulu nggak seperti ini. Dulu pohonnya saya gini-gini loh mas, dulu pohonnya. Oh Ini berarti saya betuli satu-satu sampai hilang bersih. Karena apa waktu dulu memang nggak ada orang naik ke sini, nggak ada berani waktu dulu karena pohon lebat-lebat besar-besar gitu. Jadi nggak ada. Jadi orang pertama kali dulu itu yang bersih-bersih di sini saya, karena waktu itu saya ditemui Mbak Fatimah selama 3 kali dalam perjalanan rohani, akhirnya disuruh istilah orang itu disuruh ngerawat lah, biasanya gitu aja, nggak mau disuruh ngerawat tempat ini biar tempat ini ya kotor gitu. oh ya Pak Parno, untuk pertanyaan penutup Pak, sebelum ini aku tak tutup Pak, dulu Kanjeng Sunan Kalijaga di sini atau apa menyebarkan ajaran Islam di sini itu apakah ada
temannya atau ada siapa selain apa Kanjeng Sunan aja pada yang lain Pak? Ya itu yang Sunan sendiri. Cuma kan murid-muridnya banyak datang ke sini. Banyak datang yang termasuk Mbak Siti Fatimah itu juga beliau yang di sini. Yang di istilahnya beliau yang di Kudian sini. Itu kan beliau karena dari Cirebon bukan dari sini. Makanya kan walaupun yang itu yang Sunan Kalijogo itu datangnya sendiri ya, tapi wong muridnya pada mencari ya akhirnya di sini ramai seperti dibikin padukaan lah kalau orang dulu. Padukaannya itu dulu namanya Padukaan Sedang Makepel itu dulu namanya. Oh ya Pak Parno, apakah ada yang diceritakan lagi Pak? Sudah. Ada. Demikianlah yang diceritakan sama Pak Suparno. Beliau telah memberikan keterangan dari awal yang namanya Sendang Epunden Sendang ini, dan alhamdulillah beliau udah cerita dari awal sampai akhir dan semuanya berjalan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.